Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini, perkenalkan, nama saya Firman Sahat Martuan Sitompul, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, eh, dengan NIM 240101020023. Malam ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi dari kelas SI 601. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dari paper atau jurnal yang sudah di-download, diambil dari link yang sudah disiapkan oleh Bapak dosen. Dengan judul Generative Pre-trained Transformer. Isi gambaran umum, isi presentasi ada 6 poin. 6 poin utama berdasarkan paper review yang menjadi sumber analisa saya, yaitu pertama, research gap yang diidentifikasi dalam paper. Yang kedua, kelemahan metode state of the art yang ada saat ini. Yang ketiga, usulan metode untuk mengatasi kelemahan tersebut. Lalu yang keempat, keunggulan dari metode usulan. Yang kelima, apakah hasil dari metode usulan lebih unggul dari metode umum. Lalu poin yang terakhir itu temuan utama, findings, dari hasil tinjauan literatur. Jadi berdasarkan isi dari paper GPT, penjelasannya dari pertanyaan yang ada, itu sudah saya sampaikan barusan. Jelaskan research gap yang diusulkan dalam paper. Yang kedua, jelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Yang ketiga, jelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problem. Yang keempat, jelaskan keunggulan metode usulan. Yang kelima, jelaskan apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common method. Dan yang terakhir, jelaskan finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, research gap yang diusulkan dalam paper. Dari hasil identifikasi, paper tersebut meskipun sudah banyak studi terkait GPT di berbagai bidang, misalnya akademik, pendidikan, perbankan, komunikasi korporat, atau lainnya, di sini dibuktikan belum adanya ulasan yang komprehensif yang secara khusus mendalami GPT dari aspek arsitektur, teknologi pendukung, aplikasi, tantangan, dan arah masa depan dalam satu studi menyeluruh. Ini poin dari paper yang bisa saya tampilkan. Di sini dibilang, no existing reviewer are dedicated to providing a comprehensive survey on GPT. Nah, ini juga kekosongan ini yang menjadi motivasi utama untuk disusunnya tinjauan dari literatur ini. Ini untuk menjawab poin yang pertama. Masuk ke poin yang kedua, yaitu kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Nah, paper ini menyoroti beberapa kelemahan utama dari paper yang ada, dari metode yang ada. Poin yang pertama itu adalah ketergantungan pada data yang sangat besar dan sensitif. Misalnya model GPT perlu dilatih pada data raksasa yang terkadang tidak terkontrol sumbernya. Yang kedua, kurangnya interpretabilitas black box. GPT ini dianggap terlalu kompleks dan sulit dijelaskan cara kerjanya. Yang ketiga itu potensi bias dan informasi yang salah. Ini biasanya dikarenakan model belajar dari data internet yang mungkin mengandung bias atau informasi yang keliru. Yang keempat itu poinnya biaya komputasi tinggi. Ini juga dapat melatih dan menjalankan GPT
memerlukan sumber daya komputasi dan energi yang sangat besar. Dikutip dari sumber halaman 4 bagian B, Relate Surveying, Service and Contribution. Lalu untuk poin ketiga, usulan metode penelitian untuk mengatasi kelemahan metode umum. Nah, dari sini paper ini dapat mengusulkan metode penelitian eksperimental baru, tetapi lebih menyarankan ke arah masa depan dan pendekatan solusi, misalnya seperti reinforcement learning with human feedback atau LHV, ini untuk mengurangi bias dan meningkatkan kesesuaian jawaban. Poin yang kedua itu fine-tuning domain spesifik agar model lebih relevan dalam aplikasi tertentu seperti medis dan hukum atau bisa lainnya. Yang ketiga itu edge computing dan cloud computing hybrids. Ini untuk mengatasi kendala komputasi. Terus poin yang keempat, multimodal GPT untuk mengatasi keterbatasan unimodal. Ini hanya teks, menjadi GPT yang mampu memahami teks, gambar, suara, dan lain-lainnya. Ini dari poin 3 terkait dengan mengatasi kelemahan metode umum. Ini tabel usulan metode penelitian untuk mengatasi kelemahan metode umum. Tadi kelemahan metode umum, lalu usulan metode penelitian dan atau solusinya, tujuan manfaatnya, dan ini sudah dirangkum poin-poin halaman berapa yang teridentifikasi dengan uraian atau kelemahan yang ditujukan. Misalnya di halaman 17-18, kelemahan yang ada itu bias pada pelatihan. Usulan metode penelitian solusi, fine-tuning model, untuk domain spesifik, tujuannya itu untuk mengurangi bias atau meningkatkan relevansi hasil. Atau juga di halaman 18, konsumsi komputasi yang sangat tinggi, usulan metodenya itu pengembangan model hemat energi efisien. Tujuannya itu lebih ke menurunkan biaya energi dan meningkatkan kelayakan operasional. Ini untuk poin keempat. Lalu untuk poin kelima, keunggulan metode usulan. Apa sih keunggulan metode usulan itu? Yang sudah dijelaskan. Nah, metode-metode yang diusulkan ini memberikan beberapa keunggulan. Pertama, mengurangi bias dengan pelatihan yang lebih terkendali. Yang kedua, memperluas kemampuan GPT ke berbagai bentuk data atau multimodal. Yang ketiga itu mengurangi latensi dan konsumsi bandwidth dengan edge computing. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi interpretabilitas dalam konteks domain tertentu melalui fine-tuning. Ini juga dijelaskan dalam keunggulan metode usulan yang dijelaskan itu ada di slide di bagian pojok kanan atas. Reinforcement learning with human feedback LHV ini untuk meningkatkan keselarasan dengan ekspektasi manusia. Fine-tuning domain spesifik ini untuk meningkatkan akurasi dan relevansi untuk konteks tertentu. Lalu explainable, meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap hasil model. Lalu multimodal GPT ini untuk memperluas kapabilitas GPT untuk memahami berbagai jenis input. Lalu model hemat energi ini untuk menurunkan konsumsi daya dan membuat GPT lebih efisien secara operasional. Lalu poin selanjutnya itu apakah hasil dari metode usulan ini dapat mengatasi permasalahan lebih unggul dari common methods? Jawabannya itu ya. Di dalam paper ini juga menyebutkan bahwa pendekatan baru seperti GPT-4 dan GPT-5 yang menggunakan konteks window lebih besar, multimodal input, dan pelatihan RLHV ini mampu menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan relevan, lalu mampu mengurangi error dan bias dalam diagnosis medis dan aplikasi lainnya, lalu juga mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model-model sebelumnya seperti GPT-2 dan GPT-3 dalam berbagai parameter NLP seperti akurasi kelancaran teks dan pemahaman konteks.
Untuk selanjutnya, temuan, finding, yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Nah, dari penelitian di paper tersebut, ditemukanlah beberapa temuan antara lain, GPT ini berdampak besar pada banyak sektor, misalnya sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, sampai ke sektor industri. Lalu, GPT ini juga mengalami evolusi yang pesat, dari GPT-1 sampai GPT-5 hingga saat ini dengan kemampuan multimodal. Lalu, temuan yang ketiga, terdapat banyak tantangan etis, teknis, dan sosial, seperti privasi data, bias, dan transparansi. Lalu untuk poin keempat, paper ini menekankan pentingnya kebijakan etis, keamanan data, dan pendekatan berkelanjutan dalam penggunaan GPT. Lalu di poin yang terakhir, temuannya itu GPT ini berpotensi untuk menjadi platform general AI bila tantangan utama ini berhasil diatasi. Dan ini sudah dirangkum, diringkas ke dalam bentuk tabel, gap-nya juga ada, bisa dapat dilihat. Terima kasih. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa GPT ini telah menjadi teknologi yang sangat berpengaruh dalam bidang NLP dan AI secara luas. Namun, tantangan seperti bias, kurangnya transparansi, dan konsumsi energi tinggi perlu ditangani melalui pendekatan-pendekatan baru seperti reinforcement learning with human feedback, fine-tuning domain spesifik, dan pengembangan GPT multimodal. Dan melalui penelitian ini, saya juga semakin memahami bahwa pengembangan teknologi yang canggih harus disertai dengan pertimbangan etika, privasi, dan efisiensi. Hal ini juga penting agar GPT tidak hanya cerdas, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu atas perhatian Bapak, dan semoga yang telah menyimak dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.